Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang doa-doa al-istiftah. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas doa berikutnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan bahasan tentang doa istiftah, doa yang penting yang mungkin kadang kurang kita perhatikan, padahal dia adalah doa pembuka. Doa pembuka yang diharapkan dengan doa pembuka tersebut kita dimudahkan untuk bisa khusyuk dalam salat ya. Oleh karena seorang berusaha memahami apa yang dia baca ya. Namun seperti saya katakan, betapa sering seorang karena sudah hafal mati sehingga dia mengalir dari lisannya bacaan tersebut tanpa dia pahami. Maka perlu kita ketika baca dengan dibaca pelan dan direnungkan. Dibaca pelan dan direnungkan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua doa istiftah yang lain. Di antaranya doa yang diriwayatkan oleh Aisyah, kata Aisyah, kana Rasul radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallam idza istaftaha as-salat qala, adalah Rasulullah sallam jika membuka salat itu dah istiftah, beliau baca doa ini, yaitu zikir ini. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini mungkin doa istiftah yang paling pendek, yang maknanya subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan pujian kepadamu, wa tabarakasmuk, dan maha berkah namamu, wa ta'ala jadduk, dan betapa tinggi kedudukanmu, wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada sembahan selainmu. Hadisnya riwayat Muslim. Doa yang pendek ini juga diriwayatkan secara mauquf dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diriwayatkan sering baca doa ini. Bahkan ada seorang tabi'in mengatakan, aku salat khalfa Umar, aku salat di belakang Umar lebih dari 70 kali dan aku mendengar beliau membaca doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan Umar sengaja mengeraskan. Padahal kita tahu sunnahnya doa istiftah, doanya apa? Dibaca sir. Seperti hadis sebelumnya, hadis Abu Hurairah ketika beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku lihat engkau sakata, kau diam sebentar, apa yang kau baca? Maka Rasulullah jelaskan dia baca doa istiftah. Ini dalil bahwasanya doa istiftah hukumnya dibaca dengan sir. Tetapi Umar radhiyallahu anhu sengaja membaca dengan keras. Tentu untuk taklim, untuk mengajarkan agar makmum bisa menghafal. Apalagi di zaman Umar banyak ekspansi, banyak orang masuk Islam ya. Banyak orang masuk Islam sehingga mungkin banyak orang-orang baru sehingga perlu diajarkan doa istiftah. Sebagaimana Ibnu Abbas pernah membaca ketika salat jenazah baca Al-Fatihah dengan dikeraskan. Kemudian beliau berkata, "Li ta'lamu annaha sunnah", agar kalian tahu ini sunnah. Bahwasanya kalau takbir pertama baca Al-Fatihah. Padahal harusnya salat jenazah baca Al-Fatihah dengan disirkan. Oleh karena kalau kita ada niat untuk mengajarkan, kita boleh menjaharkan. Dan ini juga fikihnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau salah seorang ulama yang berpendapat, memang ada khilaf, tapi beliau berpendapat bahwasanya zikir setelah salat adalah disirkan, bukan dijaharkan. Beliau berdalil dengan banyak dalil yang dinukil oleh Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian Imam Syafi'i berkata, kecuali dalam rangka untuk taklim, imam boleh menjaharkan zikir setelah salat agar makmum menghafalnya. Dan jika dia memandang makmum sudah tahu, maka dia kembali sir. Kembali apa? Sir. Jadi ada sunnah-sunnah yang memang dibaca secara sir, tapi sengaja dikeraskan dalam rangka untuk taklim, untuk mengajarkan. Sebelum dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sering membaca ini dengan dijaharkan. Kemudian juga datang dalam sebagian riwayat bahwasanya ketika Rasulullah salat malam, Rasulullah SAW juga membaca doa ini. Sehingga para ulama mengatakan doa ini doa yang istiftah dibaca baik salat fardu, karena hadis Aisyah umum, karena Rasulullah SAW idza istaftaha salat, adalah Rasulullah SAW kalau membuka salatnya beliau baca.
Maka ini mau dibaca salat fardu atau salat sunnah boleh. Dan hukumnya sama, yang dibaca salat fardu hukum asalnya dibaca juga di salat sunnah. Hukum asalnya sama. Maka mau dibaca salat fardu, dibaca salat sunnah maka tidak mengapa. Doa ini juga dianggap oleh Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama menjadi doa yang terbaik untuk istiftah. Kenapa doa terbaik? Karena pertama isinya murni pujian. Di sini tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan sama sekali. Coba kita lihat. Subhanakallahumma bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah wa bihamdik, dengan sambil memujimu, wa tabarakasmuk, dan betapa berkah namamu, wa ta'ala jadduk, betapa agung keagunganmu, betapa tinggi keagunganmu, wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada sembahan yang disembah kecuali Engkau. Ini semuanya berisi pujian, tidak ada permintaan. Beda dengan istiftah yang sebelumnya, Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya, itu permintaan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku. Allahumma khsilni min khotoyaya, ya Allah bersihkanlah dosa-dosaku, itu permohonan. Ya, nanti juga ada doa Ali bin Abi Thalib, ada juga permintaan, wahdini li ahsanil akhlaq, ya Allah tunjukkanlah kepada akhlak yang baik, dan seterusnya. Jadi sebagian doa-doa istiftah isinya permohonan. Namun doa ini dia murni apa? Pujian, tidak ada permohonan sama sekali. Maka sebagian ulama memandang ketika murni isinya pujian, maka ini menunjukkan ini doa yang atau zikir yang terbaik untuk membuka salat. Murni pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ini pilihan Umar, dan Umar radhiyallahu anhu sering baca doa ini, ya. Tentu Umar juga tahu doa istiftah yang lain, tetapi ketika Umar sering baca doa ini menunjukkan dia memilih doa ini di dalam salat-salat fardu beliau. Maka ini menunjukkan bahwasanya Umar tentunya seorang sahabat yang sangat mulia, ketika dia memilih doa ini menunjukkan doa ini sangat mulia. Yang ketiga, sebagian ulama berpendapat, kalau saya tidak salah ingat Syekh Sa'di rahimahullah taala berpendapat ini yang terbaik karena tidak merepotkan makmum. Asal dalam salat fardu adalah takhfif dengan ringan, tidak memberatkan makmum. Berbeda kalau kita salat sendiri, maka kita puas-puasin, mau salat lama, panjang-panjang silahkan. Tapi ketika kita salat fardu, maka Rasulullah menyuruh untuk memperhatikan yang di belakang. Ya, bahwasanya di belakang kalian ada yang sakit, ada yang tua, ada yang lemah, wadzal hajah, dan ada yang punya keperluan. Maka hendaknya memperhatikan kondisi makmum. Dan doa istiftah ini sangat cepat. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian Al-Fatihah, langsung mulai. Sehingga makmum tidak kelamaan untuk baca doa istiftah. Dan ini mungkin sangat penting kita baca ketika misalnya kita salat tarawih jadi imam, sehingga kita baca istiftahnya tidak lama. Tidak lama. Tapi kalau baca istiftahnya panjang, kemudian mungkin makmum subhanallah. Makmum kira kita apa? Lupa, dikira salat zuhur. Ini salat padahal kita belum mulai baca, tapi karena lama kita diam dikira kita sedang salat apa? Dia menyangka kita lupa sedang salat zuhur atau asar. Maka bisa jadi dia mengatakan subhanallah, subhanallah. Padahal lagi baca surat doa istiftah yang panjang. Taib, ini doa istiftah yang insyaallah mudah dihafalkan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kita berusaha memahami kandungannya secara singkat. Pertama, ini ada empat kalimat. Yang pertama tasbih, yang kedua bihamdik pujian, yang ketiga tabarakasmuk berkah, yang keempat, yang kelima wala ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selainmu. Yang kelima, ada 5 kalimat. Yang pertama tasbih. Tasbih sudah sering kita sebutkan. Makna tasbih adalah ibad. Ibad itu menjauhkan Allah dari makna-makna yang tidak pantas bagi Allah, dari aib-aib dan kekurangan. Jadi kita mengatakan subhanallah, yaitu maha suci Engkau ya Allah, aku jauhkan Engkau dari segala kekurangan, dari segala aib. Oleh karena dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan wa qalu takhadar rahmanu walada subhanah, mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak, maka Allah mengatakan subhana, maha suci Allah, ya. Ya, maha suci Allah, ya. Ya.
Jadi ketika dikatakan Allah punya anak, Allah Maha Suci karena tidak pantas bagi Allah untuk punya anak ya. Seperti juga wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamin subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, sementara bumi dalam genggaman Allah pada hari kiamat, was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Maha suci Allah dari segala kesyirikan yang mereka lakukan. Bagaimana bisa mereka menyamakan Allah dengan selain Allah? Padahal Allah tidak ada aib sama sekali dan penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya ketika seperti dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Mereka berkata Allah punya anak, kata Allah subhanah, maha suci Allah ya. Seperti mensucikan Allah dari tujuan penciptaan yang sia-sia. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, kemudian mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin kau ciptakan ini semua sia-sia tanpa ada tujuan. Subhanaka, maha suci Engkau. Maha suci Engkau dari sifat menciptakan suatu hanya iseng-iseng tanpa ada tujuan, hanya main-main. Maka mereka mengatakan apa? Subhanaka, maha suci. Itu Engkau terjauhkan dari kekurangan seperti ini. Ya. Allah mengatakan innamallahu wa la taqulu thalathah. Jangan kalian berkata tiga. Intahu khairal lakum. Berhentilah dari perkataan kalian. Innamallahu ilahun wahid. Allah itu esa subhanah ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah kalau punya anak. Maha suci Allah. Allah tidak berhak, tidak bisa punya anak. Maha suci Allah. Ya. Ketika Allah berkata, "Wahai Isa, apakah kau menyuruh manusia untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai tuhan-tuhan selain aku?" Kata Allah, kata Nabi Isa, "Subhanak, maha suci engkau." Bagaimana ada tuhan selain engkau? Tidak pantas, maha suci engkau. Dan seterusnya dalam Al-Quran kalau kita lihat satu-satu ayat-ayat tentang subhan, di antaranya untuk mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu makna subhanak, maha suci engkau ya Allah. Allahumma dari kata ya Allah. Sebenarnya mengatakan Allahumma itu ada dari kata ya Allah, tetapi mim ini asalnya ya Allah, mim ya diganti jadi mim. Jadi Allahumma. Allahumma maknanya sama dengan apa? Ya Allah. Ya Allah, atau kita bilang ya Allah, atau kita bilang Allahumma, maknanya sama. Yaitu ya Allah. Wa bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, hamd adalah memuji Allah disertai dengan cinta ya. Alhamd maknanya memuji Allah dengan disertai pengagungan. Berbeda dengan al-madhu. Al-madhu jadi ada dua lafal, ada alhamdu, al-madhu. Ya, ada alhamdu, ada al-madhu. Sama-sama maknanya pujian, ini juga pujian. Pujian. Bedanya pujian ini disertai pengagungan. Sertai ta'zim, pengagungan. Sertai pengagungan. Kalau al-madhu memuji, kita bisa tidak mengagungkan, bahkan kita bisa memuji orang yang kita benci. Oh, saya puji dia, memang dia hebat, memang dia penjahat besar. Ya, kita bisa puji dia. Tapi kalau alhamdu itu dengan apa? Dengan pengagungan dan kecintaan. Dan Allah dipuji karena banyak hal. Allah dipuji karena banyak hal, sebab Allah dipuji banyak. Di antaranya karena kenikmatan, karena karunia Allah.
Kemudian di antaranya karena agungnya penciptaan Allah. Penciptaan Allah. Seperti Allah berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah dalam menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-gelapan dan cahaya. Seperti kalau karena karunia kita bersyukur, kita bilang alhamdulillah ya. Kemudian di antaranya karena keputusannya. Karena keputusannya. Keputusan Allah pasti di baliknya ada hikmah. Makanya kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya, segala kondisi, ya. Meskipun kena musibah kita bilang alhamdulillah karena di balik itu pasti ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya. Faquti adabirul ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin. Di antara juga ketika Allah menghancurkan suatu kaum, Allah mengatakan alhamdulillah, Allah menghancurkan mereka. Demikian juga Allah puji dirinya atas Al-Qur'an. Alhamdulilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Yaitu Allah puji, banyak pujian. Jadi kita tidak memuji Allah hanya sekedar karena karunia. Allah dipuji juga karena sifat-sifatnya. Dipuji karena sifat-sifatnya. Kita memuji Allah ya. Nabi mengatakan la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu memuji engkau secara seluruhnya. Yang memuji engkau secara lengkap hanyalah engkau sendiri ya Allah, karena banyak sifat-sifat Allah yang Nabi belum tahu ya. Oleh karenanya kita memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ketika kita zikir alhamdulillah, alhamdulillah bukan cuma karena karunia, salah satunya karena karunia. Ya, tapi ternyata Allah dipuji banyak hal. Kita renungkan, misalnya kita dikasih musibah, ternyata di balik itu ada nikmat di balik musibah tersebut. Dibilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan seterusnya. Taib, kemudian tabarakasmuk dan maha berkah Allah. Berkah maksudnya kathratul khair wa thubutu. Namanya berkah yaitu banyaknya kebaikan dan menetapnya kebaikan tersebut. Karena al-barakah diambil dari al-birkah, birkah maknanya adalah kumpulan air yang banyak, majma'ul ma', dan buruk maksudnya onta yang menderam. Kalau onta lagi dia menderam disebut buruk. Jadi kata berkah mencakup dua, yaitu kebaikan yang banyak dan menetap. Dan Allah maha baik dan maha banyak kebaikannya, dan Allah memberi keberkahan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka carilah keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'ala jadduk, yaitu maha tinggi keagunganmu, ya tidak ada yang mengalahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maha sempurna, Allah esa dengan sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu sifat saja, misalnya maha kuat, maka tidak ada yang bisa menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti kekuatan Allah bagaimana Allah menciptakan alam semesta yang begitu kompleks, rumit, ruwet, ya. Tetapi Allah bisa menciptakan, menunjukkan maha hebatnya Allah. Makanya Allah berfirman, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzal amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan langit 7 lapis dan bumi juga 7 lapis, dan Allah agar kalian tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kekuasaan Allah tanpa batas. Bagaimana bisa menciptakan langit yang begitu luas tanpa tiang, dengan entah mana pangkalnya, mana ujungnya. Itu baru langit pertama yang kita lihat, berisi matahari, rembulan, bintang-bintang, kemudian berbagai macam gugusan-gugusan bintang, galaksi-galaksi. Belum langit kedua, belum langit ketiga, belum langit sampai langit ketujuh, belum kursi, belum arsy. Maka Allah Maha Kuasa. Ya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang, menunjukkan Allah Maha Kuasa. Agar kita tahu bahwasanya Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Maka saya sering bilang ketika kita rukuk, coba kita nikmati rukuk kita. Jangan sekedar rukuk. Makanya kita bilang
Sabbihu bihamdihi malaikatu min khifati. Taib, oleh karenanya kalau kita lagi ruku, kita nikmati dengan kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja. Subhana rabbiyal azim. Sambil nikmati kita sedang ruku kepada zat yang maha agung. Betapa sering orang ruku di hadapan selain Allah dengan pengagungan. Jangankan ruku begini aja dengan pengagungan, hormat dengan pengagungan, ya. Yang itu mungkin tidak hadir dalam dirinya ketika sedang ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zat yang lebih utama untuk kita agungkan adalah Allah. Maka ketika kita ruku, kita nikmati zikir tersebut karena Allah wa taala jaddub, karena Allah maha tinggi. Maka kita maha tinggi keagungannya, kita bilang subhana rabbiyal azim. Kemudian wala ilaha ghairuk, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang satu-satunya berhak diserahkan peribadatan. Tapi ini doa insyaallah mudah, tinggal kita hayati. Coba dihafal ibu-ibu, dibaca coba. Jangan main lihat coba. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Insyaallah mudah. Salat fardu, salat sunnah, insyaallah lebih mudah, tapi hendaknya dipahami, dihayati maknanya. Baik, kita lanjutkan zikir atau doa istiftah yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Doanya cukup panjang ya. Yaitu doa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Baik. Doa ini diriwayatkan dalam beberapa hadis. Di antaranya datang dalam periwayatan yang panjang dari hadis Ali bin Abi Thalib. Hadisnya panjang, ini saya tuliskan. Wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ard hanifa. Aku mengarahkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi hanifa, dengan condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan dari golongan musyrikin. Inna salati wa nusuki, sungguhnya salatku, sembelihanku, wa mahyaya wa mati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, penguasa alam semesta. La syarika lahu, aku tidak menyekutukannya. Wa bidzalika umirtu, dan inilah aku diperintahkan untuk mentauhidkannya. Wa ana minal muslimin, aku termasuk orang-orang berserah diri. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, ya Allah engkau adalah sang raja. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Anta Rabbi, Engkau adalah Rabbku, wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, aku menzalimi diriku, wa ataraftu bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfir li dzunubi, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya jami'an. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Wahdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa ant, tidak ada yang bisa menunjukkan aku ke akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah aku dari keburukan-keburukan akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, tidak ada yang malingkan buruknya akhlak dariku kecuali Engkau. Labbaik wa sa'daik, aku memenuhi panggilanmu. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan kebaikan seluruhnya di tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, tidak ada keburukan yang disandarkan kepadamu. Ana bika wa ilaik, aku bisa denganmu dan aku menuju kepada Engkau. Tabarakta wa ta'alait, maha berkah Engkau dan maha tinggi. Wa atu bilaik, dan aku bertobat kepadamu. Panjang. Panjang tidak? Panjang. Kalau sudah begini lama. Imamnya enggak ruku-ruku. Istiftahnya panjang. Panjang. Tapi ada datang dalam doa pendek, ini panjang, ada yang pendek dari hadis Muhammad bin Maslamah dan hadis Jabir bin Abdullah. Nanti akan kita bahas ya. Akan kita bahas. Sebelum kita membahas konten dari makna doa istiftah ini, ada beberapa permasalahan berikut ini. Permasalahan yang pertama, apakah dibaca dalam solat fardu oleh Nabi atau dibaca dalam solat sunnah? Ya. Dalam solat sunnah. Kenapa? Karena doanya panjang. Dan kita tahu Nabi SAW tidak ingin merepotkan makmum. Oleh karenanya banyak ulama yang mentakwil doa Ali bin hadis ini, hadis Ali yang panjang ini, hadis Ali yang panjang. Ini dibawakan kepada salat malam. Salat malam ketika salat sunnah sendirian. Karena kalau salat fardu kepanjangan. Dan Rasulullah hanya disebut hunayyah, itu Rasulullah hanya diam sebentar. Tapi kalau baca ini panjang atau tidak?
Panjang. Coba hitung berapa detik. Saya ingin tahu. Coba. Baca normal. Coba. Sebentar. Kita hitung sama-sama. Jam. Oke. Stopwatch ya. Baik. Bismillah saya baca. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk. Zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Ana bika wa ilaik tabarakta rabb wa ta'alait wa atubu ilaik. Enggak ada 1 menit. 40 detik. 40 detik. Enggak terlalu lama. Mungkin atau tidak? Mungkin. Tapi kalau kita baca sendat-sendat, wajjahtu wajhiya lilladzi 1 menit. Kalau 1 menit mau salat maghrib, makmum sudah bilang subhanallah, subhanallah. Disangka lupa. Oleh karenanya ada khilaf, karena datang dalam sebagian riwayat Rasulullah baca ketika salat malam. Sehingga sebagian ulama membawakan bahwasanya bacaan ini dibawa dalam salat malam. Apalagi di sini riwayat Imam Muslim dalam Tabwib di judul babnya yang dibuat oleh bukan Imam Muslim, dibuat oleh para syurah, Imam Nawawi atau yang lainnya, bacaan ketika salat malam. Sehingga sebagian memahami ini untuk salat sunnah. Padahal hadisnya umum. Dalam hadis Ali, annahu kana idza qama ila salat. Adalah Nabi kalau hendak salat. Maka umum, tidak dikatakan salat malam atau salat fardu. Maka mencakup salat fardu dan salat malam. Salat sunnah. Ya. Demikian juga datang dalam riwayat, ya, dalam hadis Ibnu Hibban dan juga dalam Ibnu Khuzaimah. Dalam Ibnu Hibban dalam riwayatnya, kana idza ibtada as-salat al-maktubah, adalah Nabi SAW ketika memulai salat fardu. Jelas lafalnya. Kana idza ibtada as-salat al-maktubah. Rasulullah SAW kalau memulai salat fardu. Ini dalam Ibnu Hibban. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, kana idza qama ila salatil maktubah, adalah Nabi jika berdiri salat fardu. Maktubah maksudnya salat apa? Fardu. Menunjukkan bahwasanya ini dibaca juga salat fardu. Ya, meskipun sebagian ulama mentakwil, ada yang mengatakan ini salat sunnah, ada yang mengatakan ini sudah tidak diamalkan lagi, ya. Namun wallahu alam bisawab, pendapat tersebut kurang kuat karena datang dalam sebagian lafal riwayat hadis. Dalam hadis umum, kana idza qama ila salat adalah ketika salat. Dalam sebagian lafal hadis dengan jelas, kana idza ibtada'a salatal maktubah, adalah Rasul kalau memulai salat fardu. Kana idza qama ila salatil maktubah. Tadi dalam Ibnu Hibban, sekarang Ibnu Khuzaimah, adalah Nabi kalau berdiri melakukan salat fardu. Maka wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih kuat bahwasanya doa ini bisa dibaca salat fardu dan juga dibaca salat sunnah. Dan tadi 40 detik. 40 detik kalau tidak lupa. Kalau lupa bisa 2 menit. Baik, ini yang pertama. Kemudian pendapat yang benar, hadis ini dibaca bukan sebelum takbir. Karena ada sebagian ulama yang mengambil faedah, mereka menyangka hadis ini saking panjangnya, enggak dibaca ketika salat, enggak dibaca sebagai doa istiftah, tapi doa sebelum salat, sebelum takbir. Jadi ketika menghadap kiblat, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama, ada baru Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dibaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama wal arda hanifan. Ini dibaca sebelum takbir. Yang benar tidak, ini dibaca setelah takbir. Datang dalam riwayat Rasulullah SAW setelah takbir, dan itu juga dijadikan bab oleh para ulama, seperti dijadikan bab oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dengan jelas, ya. Seperti
Ibnu Khuzaimah ketika menyebutkan hadis Ali yang sedang kita bahas, Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bab zikrud du'a baina takbiratil iftitah wa bainal qiraah. Zikru doa yaitu doa setelah antara takbir dan Al-Fatihah. Antara takbir dan Al-Fatihah. Berarti bacanya setelah takbir atau sebelum takbiratul ihram? Setelah dan istiftah. Kemudian juga riwayatnya jelas, lafalnya kana idza qama ila salatil maktubati kabbara. Adalah Nabi ketika hendak salat fardu beliau takbir wa yaqulu hina yaftatihu salat ba'da takbir wajjahtu wajhiya. Dan dia berkata wajjahtu. Jadi takbir dulu baru wajjahtu wajhiya. Berarti doa bukan sebelum takbir. Makanya sebagian imam saya lihat mereka baca sebelum takbir. Mereka baca depan begitu berdiri setelah qomat wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi. Baru Allahu akbar. Yang salah ya. Harusnya dibaca setelah takbiratul ihram dan ini doa istiftah. Kemudian ada pun hadis-hadis yang pendek datang dalam hadis yang lain seperti hadis Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu dalam hadis An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra disahihkan oleh Syekh Albani. Ini yang kita hafal. Saya dulu waktu kecil hafal ini. Bukan hadis Ali yang panjang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman ma ana minal musyrikin. Ini yang kita biasanya baca ya. Atau kita sambung inna salati wa nusuki wa ma lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Sudah, kita baca cuma segitu. Datang dalam riwayat lain, ini hadis lain, ini hadis ini bukan hadis Ali. Ini juga di antara bacaan istiftah. Bacaan istiftah juga ini ya. Tapi ini hadis lain. Hadis lain. Seakan-akan dia mengambil potongan dari hadis Ali bin Abi Thalib yang panjang, tetapi ini hadis lain. Sama seperti hadis Jabir bin Abdullah datang dalam Sunan Nasa'i, hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Albani juga maknanya ini. Inna solati juga potongan. Inna solati dari inna solati wa nusuki wa mahimati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika la umirtu ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Allahumma hdini ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa ant. Ini juga pendek hadis Jabir. Ya terserah kita membaca dari hadis Muhammad bin Maslamah boleh. Kita boleh baca dari hadis ini boleh. Kita boleh baca dari hadis Jabir boleh. Kita juga boleh baca dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang dan maknanya sangat indah. Taib. Ustaz, kita boleh baca dalam salat fardu boleh atau tidak? Boleh. Misalnya kita baca dalam salat fardu sir. Salat duhur, salat apa? Asar. Jamaah kan tidak tahu sedang baca salat sunnah apa istiftah atau baca Al-Fatihah. Ya mereka yang penting terima beres. Jadi kita baca Allahu Akbar, kita baca wajjahtu wajhiyal ladzi. Dia kan enggak tahu kita baca. Beda kalau salat jahar. Kalau salat jahar dia nunggu kapan mulai ini. Wajjahtu wajhiyal ladzi. Lama. Allahumma. Apalagi isinya doa, maka dengan lama. Jamaah mungkin merasa kelamaan. Apalagi mereka sudah baca tabarakasmu telah jadi lagi kemudian mereka ngelamun nungguin kita. Maka mungkin kalau untuk salat yang jahriyah, salat maghrib, isya, subuh mungkin terasa lambat oleh jamaah. Tapi kalau kita baca sebagai imam salat apa? Salat duhur sama salat asar, mereka enggak tahu. Yang penting kita baca ayatnya, baca surat jangan kepanjangan sehingga intinya tidak panjang. Kita panjangkan di depan karena kita ingin berdoa dalam doa istiftah. Atau wanita yang ingin solat sendiri enggak ada makmum baca sepuasnya. Atau kita sedang bersafar kita baca sepuasnya. Meskipun solat fardu panjang-panjang enggak ada masalah karena isinya indah. Isinya indah. Kita minta akhlak yang mulia, kita mengakui dosa-dosa, maknanya indah. Maka tidak mengapa kita baca dalam solat fardu. Memang kalau untuk salat fardu jadi imam dalam kondisi sebagai imam dan salat jahriyah agak sulit. Atau sebagai makmum kedahuluan imam baca Al-Fatihah. Maka kalau kita makmum kita baca yang cepat-cepat aja agar tidak ketinggalan Al-Fatihah.
Subhanakallah bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, selesai. Tinggal kita tunggu imam baca Al-Fatihah. Tapi paham? Sekarang kita bahas tentang kandungan dari doa istiftah ini. Sebelumnya ibu-ibu hafal, ibu-ibu ayo hafal ibu. Ayo hafal. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini kita sudah hafal, yang selanjutnya ini harus dihafal. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi. Maknanya, ya Allah, Engkau adalah sang raja, tidak ada yang berhak disembah Engkau. Anta rabbi, Engkau adalah Rabbku, wa ana abduk, dan aku hambamu. Zalamtu nafsi, aku mengakui dosa, telah berdosa, wa i'taraftu bi dzambi, aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli dzunubi jami'an, maka ampunilah segala dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Berarti doa yang kita sudah hafal juga ini. Wahdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah tunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa ant, tidak ada yang beri petunjuk kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, ya Allah palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'a illa ant, tidak ada yang malingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Baru ini hafalan baru. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Ana bika wa ilaik. Ya ana bika, ya aku bisa begini karena Engkau dan kepada Engkau aku kembali. Tabarakta wa ta'alait wa atubu ilaik. Panjang memangnya. Tapi kalau kita hafal enak, sehingga kita salat kadang baca ini, kadang baca itu, kadang baca ini, sehingga lebih khusyuk dan merubah-rubah. Doa istiftah mempengaruhi kekhusyukan salat. Karena kalau kita satu aja terkadang kita keluar dari lisan otomatis tanpa kita renungkan maknanya karena saking hafalnya ya. Baik. Sekarang kita berusaha memahami maknanya. Doa istiftah ini dibuka dengan wajjahtu wajhiya. Aku mengarahkan wajahku. Wajjahtu itu aku arahkan. Apa yang aku arahkan? Wajhiya. Ya, wajahku. Dan ini kata para ulama sepakat menunjukkan keikhlasan. Maksudnya aku fokus. Secara umum maksudnya apa? Aku fokus hanya kepadamu. Maknanya adalah fokus ikhlas. Yaitu aku mau salat, aku mengarahkan wajahku, aku fokus kepadamu, aku bersandar kepadamu. Karena orang kalau sudah mengarahkan berarti dia fokus dan menunjukkan ekspresi dari hatinya bahwasanya dia sedang ikhlas, maka dia mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhi. Seperti Allah mengatakan wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Tegakkan wajah kalian setiap kalian salat di setiap masjid. Itu aqimu wujuhakum maksudnya ikhlaskan niatmu, fokuskanlah dirimu ketika sedang salat. Jadi kita fokus dan ikhlas hanya kepada Allah, bukan mencari pujian, bukan mencari sanjungan, bukan karena enggak enak, bukan karena apa-apa, tapi wajjahtu wajhiya. Lilladzi fataras samawati wal ard. Kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, yaitu kepada Allah. Fatar maknanya adalah menciptakan tanpa ada min ghairi mithalin sabik, tanpa ada misal yang sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Disebut fatir. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah telah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Itu Allah yang berinovasi dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak ada ciptaan seperti langit dan bumi sebelumnya. Allah berinovasi maka Allah ciptakan langit dan bumi. Dan tidak ada yang bisa mencipta langit dan bumi selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah setelah menyebut tentang ciptaannya, Allah mengatakan hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah, tunjukkanlah kepadaku mana ciptaan hasil kreasi yang disembah selain Allah. Enggak ada. Maka Allah fatir karena dia menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ini makna dari alladzi fataras samawati wal ard. Yaitu menciptakan langit dan bumi tanpa min ghairi mithalin sabik, tanpa ada contoh sebelumnya, karena Allah yang mubdi' badi'us samawati wal ard. Allah yang berinovasi dalam menciptakan itu semua. Hanifan, makna hanifan adalah condong. Maknanya apa condong. Karena lelaki, anak yang ahnaf, yang kakinya, ahnaf itu orang kakinya lari keluar, ya, lari atau begini. Jadi tidak saling melihat tapi saling miring, disebut ahnaf. Ahnaf.
Maksudnya hanifan bukan lurus makna sesungguhnya, tapi maknanya condong. Itu condong kepada tauhid, menjauh dari syirik. Condong kepada tauhid, menjauh dari syirik. Itu tidak mau nyerempet pada kesyirikan sedikit pun, tidak mau spekulasi dengan tauhid. Kalau ada syirik-syirik bisa menghindar. Jangan nyerempet-nyerempet syirik. Saya mau ke dukun, mau tahu-tahu aja. Jangan nyerempet-nyerempet apa? Syirik. Saya pengen pamer-pamer ibadah. Jangan nyerempet-nyerempet riya. Kalau bisa tidak serempet lebih baik. Menjauh dari kesyirikan dan sebab-sebabnya. Jangan buka wacana spekulasi syirik atau tidak. Dan itulah yang dilakukan oleh para salaf. Mereka tidak berspekulasi. Maka mereka sebisa mungkin kalau ada amal bisa mereka tutup, mereka pasti tutup. Kata Hasan al-Basri, aku bertemu dengan suatu kaum yang di mana kalau mereka bisa menyembunyikan amal, mereka pasti sembunyikan, mereka tidak akan buka. Kalau mereka buka kecuali ada maslahat atau karena sesuatu. Selama masih bisa disembunyikan, mereka sembunyikan. Karena apa? Karena mereka tidak spekulasi syirik, nanti bisa terjerumus dalam riya. Maka seorang berusaha condong kepada tauhid dan melarikan diri, menjauhkan diri dari kesyirikan sejauh mungkin. Makanya doa Nabi Ibrahim, wa junubni wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Jauhkan, bukan cuma hindarkan tapi jauhkan. Yang spekulasi amal kita hancur sayang. Oleh karena saya ingatkan kepada kawan-kawan sekalian, teman-teman, agar para hadirin hadirat agar tidak mudah sedikit-sedikit posting amal soleh. Semua amal soleh jangan diposting. Baik sama istri amal soleh bukan? Berbuat sama istri amal soleh itu bukan? Bapak atau bukan? Bukan ibu, saya tanya bapak. Berbuat baik sama istri amal soleh bukan? Enggak usah dipamer-pamer. Saya suami yang baik, ajak istri jalan-jalan. Saya suami yang baik. Jadi supir bagi istri. Saya suami yang baik, belikan emas bagi istri. Enggak usah pamer-pamer. Itu amal soleh bukan? Amal soleh. Kalau bisa tidak dipamerkan, enggak usah dipamerkan. Berbakti sama orang tua, amal soleh enggak? Amal soleh. Kita hanif. Jangan pamer-pamer, jangan spekulasi. Jangan spekulasi. Sebisa mungkin. Kecuali ada maslahat besar, kita ceritakan, boleh. Kalau enggak usah. Ngapain? Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari orang musyrikin. Sebagian menafsirkan yaitu sama sekali tidak termasuk baik secara akidah maupun secara penampilan. Maka ini isyarat bahwasanya kita tidak bertasyabuh dengan orang-orang musyrikin. Kita beda sehingga kelihatan kita beda dari mereka. Setelah itu kita berikrar, inna salati wa nusuki. Ya. Sungguhnya salatku. Ini salatku, nusuki sembelihanku. Mahyaya hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika salat ikhlas kepada Allah. Jangan seperti orang-orang munafikin, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Kalau mereka salat mereka riya kepada manusia. Apakah salat bisa riya? Bisa riya. Pengajian bisa riya, ibadah bisa riya, haji bisa riya, umrah bisa riya. Semua ibadah bisa kemungkinan riya. Nangis bisa riya, ya. Sedekah bisa riya. Beramal soleh semuanya bisa terkena riya. Ingin dipuji oleh manusia, menunjukkan amal soleh untuk disanjung. Salatku hanya untuk Allah. Nusuki sembelihanku. Meskipun sembelihan adalah salah satu ibadah yang disyiarkan. Ya. Ketika kita menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih onta, maka kita di depan orang. Karena ini syiar. Beribadah menyembelih untuk Allah tapi harus ikhlas. Karena sembelihanku untuk Allah. Bukan pamer-pameran, sapi saya paling besar, sapi saya paling ganteng, sapi saya sapi putih, sapi saya sapi bule, kamu sapi londo, macam enggak. Enggak ada. Pokoknya ini karena Allah, kata Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging hewan tersebut, tidak akan sampai kepada Allah darah yang dialirkan, tetapi sampai kepada Allah ketakwaan. Maka benar di antara sunnah kita menyembelih adalah disyiarkan, bukan sembunyi-sembunyi dalam rumah ya. Kita benar-benar syiarkan, orang lihat enggak apa-apa karena ini syiar tauhid, menyembelih karena Allah. Karena di sana banyak orang menyembelih untuk selain Allah, tetapi harus ikhlas. Ya. Wa mahyaya, hidupku dan matiku. Ini di antaranya kita berikrar agar seluruh gerak-gerik kita, tindakan kita, ya, tindak tanduk kita seluruhnya hanya untuk Allah. Bagaimana caranya? Caranya dengan meniatkan segala kegiatan duniawi karena Allah.
Segala kegiatan duniawi kita kalau kita niatkan karena Allah berpahala. Saya makan tidak lain karena Allah supaya saya kuat ibadah. Saya tidur supaya saya bisa kuat nanti sholat malam. Saya tidur supaya saya tidak ngantuk ketika kajian. Benar atau tidak? Bukan pas kajian baru tidur. Tidurnya sebelum kajian. Kemudian misalnya padahal duniawi, makanya kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, inilah ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku berharap dapat pahala dengan tidurku sebagaimana aku berharap dapat pahala dengan salat malamku. Kenapa? Ketika tidur dia niatkan untuk cari pahala. Menggauli istri, kata Nabi, wa fi buti ahadikum sadaqah, menggauli istri sedekah. Kata Allah, fa'tu harthakum anna syi'tum, datangi istri kalian. Ya, wa'lamu annakum mulaqu. Ya, wa qaddimu li anfusikum. Fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Datangi istri kalian kapan saja dan bagaimana caranya. Wa qaddimu li anfusikum, dan persembahkanlah pahala untuk diri kalian. Bagaimana? Ketika berhubungan istri niatnya banyak, niatnya untuk menjaga pandangan, niatnya untuk menyalurkan hasrat dengan cara yang halal, niatnya untuk bernikmat-nikmat yang halal, niatnya untuk menjaga kehormatan istri, niatnya untuk supaya punya anak soleh dan soleha. Ini semua niat jadikan menggauli istri dapat pahala. Olahraga niatnya supaya apa? Sehat. Bukan sekedar senang-senang, ya. Kalau niatnya untuk sehat tentu ada aturannya. Bukan pagi padel, siang padel, malam padel. Ya. Tapi ada aturannya sehingga tidak melalaikan hak istri, tidak melalaikan hak keluarga. Ada aturannya karena saya niatnya untuk sehat supaya saya bisa beribadah. Sehingga diatur waktunya olahraga untuk ibadah. Sehingga kita lakukan olahraga tersebut berpahala karena kita memerlukan tubuh yang sehat untuk bisa semangat dalam beribadah, supaya umroh yang benar, puasa yang benar dan yang lainnya. Ini contoh kita menjadikan kehidupan dunia kita semua berpahala. Membeli barang juga niatnya karena Allah. Saya beli mobil niatnya buat apa? Untuk dakwah, untuk ngantar anak-anak, ya. Untuk ngantar keluarga. Untuk ini, untuk anu. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian seluruh hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Bisa tidak begitu? Insyaallah bisa kalau kita berusaha. Dengan demikian selalu kita niat karena Allah, maka dengan secara otomatis terfilter dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Bisa enggak kita nonton Korea karena Allah? Bisa enggak beli tas branded 200 juta karena Allah? Enggak bisa, susah. Mau dibuat karena Allah susah. Susah. Ya, kalau beli tas keperluan karena Allah bisa. Dengan demikian kita memfilter diri kita dari hal yang tidak bermanfaat karena kita selalu slogan kita karena Allah. Maka demikian seluruh hidup kita karena Allah. Kita ketemu kawan, ngobrol, menyenangkan hatinya karena Allah. Kita senyum sama orang karena Allah. Kita baikin pembantu karena Allah. Telepon kawan karena Allah, menyenangkan hatinya. Senyum sama tetangga karena Allah. Membantu orang, mengambil sesuatu untuk dia karena Allah. Semua hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ini mungkin bisa kita lakukan. Baik, yang berikutnya, la syarikalah wa bidzalika umirtu. Dengan demikian aku diperintahkan wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mulai doa. Ini semua adalah pengakuan kepada Allah. Ya. Dan ini bertawasul dengan amal soleh. Kita buka dengan memuji Allah dan kita buka dengan bertawasul saya begini, ikrar tentang amal kita. Setelah itu kita puji Allah, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah sang raja, tidak ada yang disembah kecuali Engkau. Anta rabbi, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Rabbku. Ini pengakuan, muji Allah. Engkau raja, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya. Semua raja palsu. Semua raja tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Semua raja keputusannya tidak bisa berlaku. Kadang berlaku, kadang enggak berlaku. Yang keaturannya berlaku hanya siapa? Allah. Ya. Dia raja yang sesungguhnya. Raja-raja dunia mana? Ya. Sedikit lagi diganti, dikudeta, harus musyawarah dulu, harus ini, harus anu. Kadang-kadang dijalankan perintahnya, kadang-kadang dikhianati. Itu raja dunia. Adapun engkau raja yang sesungguhnya. Wa ana abduk, engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi. Di sini kita bertawassul dengan mengakui dosa-dosa kita, mengakui kerendahan kita. Di antara kita bilang ana abduk, aku hambamu, bukan hamba siapa lagi. Mau minta maaf kemana kalau bukan kepada Engkau? Mau minta kepada siapa kalau bukan kepada Engkau? Aku atau hambamu, bukan hamba selainmu.
Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku dengan berbagai macam dosa, dosa pandangan, dosa penglihatan, dosa lisan, dosa hati. Banyak dosa-dosa. Wa taraftu bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ini dia apa namanya, di antaranya sunnah kalau kita bertobat kita ingat dosa-dosa kita sebagai bentuk pengakuan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita banyak ya. Faghfir li dzunubi jami'an, maka ampuni dosa-dosaku seluruhnya tanpa terkecuali, seluruhnya. Jami'an maksudnya seluruhnya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Orang Islam mudah kalau bertobat kepada Allah. Tidak perlu pakai perantara, tidak perlu pakai wasilah, tidak perlu datang ke wali-wali, tidak perlu datang kepada orang-orang, tidak perlu datang kepada pastor-pastor, tidak perlu datang kepada pendeta, tidak perlu bikin surat pernyataan, tidak perlu bayar. Mudah tinggal bertobat kepada Allah. Ya la yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Percuma kita disayang oleh orang kalau tidak diampuni oleh Allah. Percuma. Tidak ada yang bisa mendosa kecuali Engkau. Baru kita mohon permohonan di sini. Setelah minta pengampunan, kita mohon lagi doa yang lain. Wahdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang terbaik. Bukan akhlak yang baik saja, akhlak yang terbaik. Nah, kita kalau suruh minta yang tinggi-tinggi, kalau enggak dikabulkan ya di bawahnya dikit ya. Makanya Rasulullah mengatakan idza sa'altumullah fas'alullahal firdaus. Kalau minta sama Allah, minta surga firdaus, fa innahu a'lal jannah, ke surga yang paling tinggi. Jangan berdoa ya Allah meskipun di pelataran surga ya Allah, meskipun ya Allah, yang penting selamat dari neraka. Jangan. Karena kalau enggak dikabulkan langsung ke neraka. Tapi kalau ya Allah minta yang tinggi enggak dikabulkan ya di bawah dikit lah enggak apa-apa. Apalagi kalau dikabulkan. Minta yang tinggi. Berikan aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik. Kita ini penyakit banyak ya Allah. Pelit, suudzon, dendam, hasad, merendahkan orang lain, sombong, melengkap semua dia. Paket lengkap. Dosa hati paket lengkap. Malas, macam-macam, menghayal yang tidak-tidak, candu inilah, kecanduan anulah, itu semua penyakit hati. Pengen nonton film Korea terus, pengen nonton film box office, pengen nonton film India. Ini penyakit hati semuanya, canduan yang enggak benar. Ya. Ini semua banyak penyakit. Berdoa sama Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada akhlak yang terbaik. Kita akui tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kecuali Engkau. Siapa yang bisa bikin kita jadi enggak pelit kecuali Allah. Siapa yang bisa hati kita bersih sehingga kita tidak hasad sama orang? Allah. Tidak gampang melawan hasad. Sampai ada orang bilang, Ustaz saya hasad sama dia Ustaz. Ya, bilangin, gimana hasad? Susah. Hasad. Bagaimana menghilangkan sikap suudzon? Susah. Bawaan dari sana. Orangnya bawaan curiga mulu, suudzon mulu. Menderita orang seperti ini. Apalagi yang disuudzoni suaminya, lebih menderita suaminya daripada dia. Oleh karenanya penyakit susah. Harus Allah yang bisa hilangin, enggak bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkanlah aku akhlak yang buruk. La yasrif anni sayyi'aha, tidak ada yang bisa menghilangkan akhlak buruk kecuali Engkau. Jangan lupa doain diri kita kalau lagi salat. Sehabis salat malam doain, ya Allah beri petunjuk pada istriku, ya Allah beri petunjuk pada anakku, tunjukkanlah mereka akhlak yang baik, jauhkanlah mereka akhlak yang buruk. Anak-anak perlu didoakan sekarang agar mereka berakhlak yang baik. Labbaik wa sa'daik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Wal khairu kullu fi yadaik, seluruh kebaikan ada di tanganmu bukan di tangan yang lain. Engkau kunci segala kebaikan. Kalau ingin kebaikan bagiku tinggal kun fayakun. Wasyarru laisa ilaik, tidak ada keburukan disandarkan kepadamu. Tidak ada, semua yang kau takdirkan ada hikmahnya. Benar ada perkara-perkara. Bahkan iblis yang kau ciptakan buruk, di balik penciptaan iblis ada hikmah yang indah. Itu iblis. Dengan adanya iblis maka adanya dakwah. Kalau enggak ada iblis enggak ada dakwah. Dengan adanya iblis ada mujahid. Kalau enggak ada iblis ada mujahid enggak? Enggak ada. Kenapa orang berjihad? Karena orang yang kena iblis maka perlu dijihad. Jihad atas melawan mereka. Karena ada iblis makanya ada dakwah. Karena iblis makanya sedekah. Orang berkorban, iblis datang goda-goda dia sedekah lawan iblis. Ya. Dan banyak manfaat apa? Iblis. Itu iblis. Dengan adanya iblis maka orang bisa tahu ibadah taubat. Kalau enggak ada iblis mana dia dosa? Dia enggak bisa bertobat. Benar atau tidak? Kalau dengan adanya iblis maka Allah bisa tunjukkan Allah Tawwabur Rahim, Allah Ghafur.
Kalau nggak ada iblis, nggak ada orang dosa, nggak ada ghafur, nggak ada tawab. Dan iblis Allah bisa tunjukkan tentang Allah syadidul iqab, bahwasanya Allah hukumannya sangat keras. Kalau nggak ada iblis, nggak ada yang maksiat, nggak ada yang dihukum. Dengan iblis Allah bisa menciptakan dua hal yang berlawanan. Ada iblis, ada Jibril, ada Fir'aun, ada Musa, ada Abu Jahal, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada iblis, Fir'aun enggak ada. Dengan iblis Allah bisa menciptakan dua hal bertentangan, surga dan neraka, dan masing-masing ada penghuninya. Kalau enggak ada iblis enggak bisa. Maka iblis sangat buruk, di balik penciptaan iblis ada hikmahnya. Ustaz, ada orang tercipta dalam kondisi cacat? Iya, dia diuji dan dia punya pahala sendiri. Agar kalian yang tidak cacat bersyukur kepada Allah. Kalau tidak ada yang cacat, kau tidak tahu mengerti tentang pentingnya sehat. Kau enggak tahu. Orang dijadikan sakit supaya tahu bahwa nikmatnya sehat itu luar biasa. Jadi semua keburukan diciptakan ada hikmah di balik itu. Hikmah di balik itu. Di antaranya agar kalian rindu tentang sesuatu yang tidak ada keburukan sama sekali, yaitu di surga. Kalau pengen di dunia terus ketawa terus, enggak ada ketawa terus. Orang gila yang bisa begitu. Kalau selain orang gila pasti ada tangis, pasti ada tawa. Ustaz, saya pengen ketawa terus. Jadi orang gila bisa. Itu dipukul apa ketawa itu ya orang gila, konslet. Tapi kalau normal pasti ketawa, pasti nangis. Enggak ada ketawa terus. Kalau pengen bahagia terus ya baru di surga. Senyum terus di surga, enggak ada muka cemberut di surga, enggak ada. Istri senyum terus di surga, di dunia cemberut, wah itu berarti istri dunia. Kalau senyum terus, istri AI. Di surga. Kalau di dunia pasti ada cemberut, pasti ada senyum. Tidak ada kemudian senyum terus, nggak ada. Ya. Itulah. Makanya dikatakan wasyarru laisa ilaik, tidak ada keburukan kepadamu karena apapun keburukan yang kau ciptakan ada hikmahnya. Ana bika wa ilaik, ini tawakal. Aku hanya bisa dengan engkau ya Allah. Aku bisa berhasil, aku bisa bangun salat karena engkau. Kau bisa tidur. Nabi mengatakan subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ya Allah, dengan engkau aku bisa tidur. Dengan engkau pula aku bisa bangun. Ada orang enggak bisa tidur, ada enggak? Bisa tidur. Allah tidak izin enggak, bukan bisa tidur. Duitnya banyak enggak bisa tidur. Minum obat. Bisa tidur. Kasihan. Ada yang tidur enggak bisa bangun. Ada mati. Ya. Bisa bangun, yang kasih bangun siapa? Allah Subhanahu. Semuanya bisa berhasil. Bisa semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ana bika, semuanya aku karena engkau ya Allah. Dengan engkau baru aku bisa melakukan. Ini tawakal. Wa ilaik, dan aku hanya menuju kepada engkau, tidak kepada yang lainnya. Untuk mengingatkan keikhlasan. Tabarakta, yang maha berkah, maha baik. Wa ta'alait, yang maha tinggi, maha agung. Wa atubu ilaik, aku bertobat kepada engkau. Ini doa yang sangat indah, seorang berusaha menghafalnya. Sekali-sekali dia baca dalam salatnya, dan dia bermunajat di awal salat, dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dia baca Al-Fatihah. Baik, demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.